Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat ya, tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Dan kita bersyukur bahwa pada hari ini kita masih bisa berkomunikasi, bisa melakukan perkuliahan meskipun secara online ya. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatan. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi ya, terkait dengan metode penelitian. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang sistematika penulisan penelitian ya. Dan pada hari ini ya, saya akan menjelaskan terkait dengan komponen-komponen penelitian ya, untuk menguatkan sistematika penulisan ya, supaya teman-teman sudah bisa mulai menulis proposal penelitian. Komponen-komponen yang harus ada ya dalam penelitian, tentunya yang paling pertama adalah terkait dengan permasalahan atau problem. Itu masalah itu sendiri dapat diartikan sebagai jarak antara harapan antara harapan dengan apa yang terwujud atau dengan apa yang tercapai atau terjadi. Masalah itu menunjukkan adanya ketidaksesuaian, karena ada ketidaksesuaian antara harapan atau sesuatu hal yang diinginkan dengan sesuatu hal yang terjadi atau terwujud. Harapan juga masalah juga bisa diartikan sebagai sesuatu hal yang mungkin belum kita ketahui. Karena kita belum tahu, maka kita ingin mengetahui suatu sebab, suatu permasalahan, kenapa sesuatu hal itu terjadi, apa penyebabnya, apa pemicunya, apa yang mendorongnya, dan itu adalah masalah ya. Sumber masalah penelitian ya, bisa kita temukan misalkan mulai dari pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi ya dapat berupa pengalaman masa lampau dan ataupun masa kini ya. Upaya mewujudkan pengalaman pribadi menjadi permasalahan penelitian yang dapat dilakukan dengan mengidentifikasi pengalaman pribadi untuk fokus penelitian. Ada juga kita bisa memperoleh masalah itu dari informasi yang diperoleh secara kebetulan, dimana dimanapun, kapanpun ya, dan kapanpun calon peneliti itu berpeluang memperoleh informasi penting dan menarik untuk dijadikan topik penelitian. Berdasarkan informasi yang diperoleh secara kebetulan, calon peneliti dapat merumuskan masalah-masalah penelitian dengan latar belakang dan tujuan serta hasil akhir yang diharapkan. Bisa juga masalah itu dicari karena memang suatu kerja dan kontrak profesional. Banyak peneliti dia mengembangkan atau merumuskan suatu pernyataan penelitian itu ya, sebagai bagian dari aktivitas pekerjaan ya. Jadi memang profesionalnya sebagai peneliti ya, mereka memang harus mencari ya, mengidentifikasi masalah dan bersama rekan sekerja ya kan, mengidentifikasi penyebab munculnya masalah ya kan, membuat keputusan untuk mengadakan penelitian dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, masalah juga bisa datang dari pengujian dan pengembangan teori. Jadi kita misalkan mengetahui sebuah teori ya, kemudian kita pengen menguji bener nggak teori itu kebenaran dari suatu teori tersebut ya, bener tidak, atau mungkin kita mau mengembangkan teori tersebut ya. Jadi tujuan penelitian itu antara lain adalah untuk melahirkan suatu teori-teori baru diantaranya ya, atau menguji kebenaran suatu teori, merevisi suatu teori yang telah ada ya, yang mungkin
dianggap sudah tidak relevan lagi, atau mungkin dianggap teori tersebut bermasalah, kan? Nah, itu. Kriteria pemilihan masalah, ya, tidak setiap masalah itu layak untuk diangkat, ya, sebagai suatu topik penelitian. Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Untuk calon peneliti perlu menelaah beberapa hal, ya, seperti misalkan terkait dengan isu-isu yang muncul secara kekinian, ya, isu-isu yang update. Jadi penelitian itu sebaiknya membahas terkait dengan isu-isu yang update, ya, isu-isu yang sedang dialami oleh masyarakat, kebanyakan masyarakat saat ini, ya, dan kita mencoba untuk mencari suatu kebenaran, suatu kenyataan, ya, kenapa suatu permasalahan itu terjadi dan apa solusi yang bisa kita berikan. Kemudian juga bisa membahas terkait dengan isu-isu yang bersifat unik, ya, Kemudian juga kita sebagai peneliti itu juga harus memperhatikan, ya, skala penelitiannya sebagai batasan penelitian juga, ya kan, apakah skala institusi, apakah skala wilayah, nasional, internasional, dan selain skala kita juga harus memperhatikan terkait dengan periode waktunya. Periode waktu itu, ya, ini menentukan, ya kan, apalagi kita sebagai mahasiswa, ya kan, sebaiknya memang melakukan penelitian yang bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih cepat. Nah, jangan sampai kita terlalu idealis yang menyebabkan kita justru kesulitan, ya kan, melakukan penelitian terlalu lama, akhirnya tidak lulus. Maka perhatikan periode waktu penelitian, ya. Nah, ini. Nah, setelah kita menemukan permasalahan, ya, maka yang harus kita lakukan adalah merumuskan masalah, melakukan perumusan masalah. Apabila permasalahan yang akan diteliti telah ditetapkan, ya kan, langkah berikutnya adalah kita merumuskan masalah, ya, merumuskan masalah ini juga sebagai batasan, ya kan, dalam hal melakukan penelitian, apa yang akan kita teliti, ya. Maka itu juga akan menjadi jawaban atas pertanyaan itu adalah akan menjadi tujuan, ya. Tujuan dari penelitian kita apa? Untuk mengetahui masalah suatu permasalahan A, B, C, seperti itu, ya kan? Nah, setelah kita memperoleh masalah dan menetapkan masalah dan dirumuskan dalam suatu permasalahan, ya kan, tentunya ketika kita bertanya ada tujuannya sudah jelas, ya, tujuan dari penelitian itu menjadi lebih jelas. Nah, kemudian yang selanjutnya, komponen selanjutnya adalah terkait teori ilmiah, ya. Teori ilmiah itu adalah suatu himpunan pengertian, ya, pengertian atau konsep yang saling berkaitan, ya, batasan serta proporsi yang menyajikan pandangan sistematis tentang gejala-gejala dengan jalan menetapkan hubungan yang ada dengan gejala, misalkan di antara suatu variabel dan dengan tujuan untuk menjelaskan serta meramalkan gejala-gejala tersebut. Atau teori ilmiah juga bisa diartikan sebagai sebuah set proposisi yang terdiri dari konsep-konsep yang telah didefinisikan secara jelas. Nah, jadi untuk penelitian tertentu memang kita harus berangkat dari teori yang sudah ada, ya, berangkat dari suatu teori yang sudah ada, kemudian kita berusaha untuk menguji kebenaran dari suatu teori tersebut, ya. Atau bisa juga kita merevisi, ya, dari teori tersebut. Kegunaannya, pentingnya teori ilmiah dalam penelitian dapat kita perhatikan sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah sebagai acuan dalam pengajian suatu masalah, ya, sebagai dasar acuan kita, ya.
Kemudian sebagai dasar dalam merumuskan kerangka teoritis. Jadi untuk menyusun kerangka penelitian, membantu menyusun kerangka penelitian, juga membantu merumuskan hipotesis. Juga sebagai informasi untuk menetapkan cara pengujian hipotesisnya nanti seperti apa. Juga untuk mendapatkan informasi historis dan perspektif permasalahan yang diteliti. Teori juga berfungsi untuk memperkuat ide-ide baru, memperkuat. Jadi kalau misalkan kita hanya meneliti, hanya berangkat dari persepsi kita sendiri, kemudian kita mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitian tersebut, kalau misalkan itu penelitiannya menjadi tidak kuat, Kalau suatu gagasan itu didukung oleh beberapa teori sebelumnya, tentu akan menjadi lebih kuat, menjadi lebih bisa dipercaya. Kalau kita mengajukan gagasan, gagasan sendiri tidak ada yang mendukungnya, tentu orang akan menyepelekan gagasan tersebut. Tapi kalau misalkan ada landasannya, ada yang mendukung atas gagasan kita, itu juga akan memperkuat ide kita. Juga untuk mengetahui siapa saja peneliti lain dan penggunaan bidang yang sama. Jadi untuk mendukung hasil penelitian kita nanti. Kalau misalkan tadi, kalau kita misalkan mengandalkan gagasan, kemudian tidak ada yang mendukung, maka gagasan kita akan dianggap sesuatu hal yang tidak berharga, tidak bernilai. Tetapi kalau misalkan banyak yang mendukung gagasan tersebut, maka gagasan tersebut bisa bernilai, dan bisa diterapkan, karena banyak yang mendukung. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah terkait dengan variabel. Sebelumnya saya juga sudah menjelaskan variabel. Ada beberapa definisi variabel, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Atau variabel juga adalah konsep yang memiliki nilai. Konsep yang memiliki suatu nilai. Variabel dapat diklasifikasikan berdasarkan skala pengukurannya. Yang pertama, berdasarkan skala pengukurannya, yaitu adalah variabel nominal. Variabel nominal merupakan variabel dengan skala paling sederhana karena fungsinya hanya untuk membedakan atau memberi label suatu subjek atau kategori. Contohnya misalkan jenis kelamin, laki-laki, perempuan, Tuh. Ada juga variabel ordinal, adalah variabel yang dibedakan menjadi beberapa secara bertingkat. Misalkan tingkat sosial, kalangan ke bawah, menengah, ke atas, atau rendah, sedang, tinggi. Itu juga ada. Yang ketiga adalah variabel interval, adalah variabel yang selain dimaksudkan untuk membedakan, mempunyai tingkatan, juga mempunyai jarak yang pasti. Jaraknya pasti atau terukur. Misalkan tadi 1, 2, 3, 4, 5, itu adalah interval. Atau misalkan 2, 4, 6 dan seterusnya. Itu interval. Jadi jaraknya itu pasti. Ada juga variabel rasio. Variabel selain bersifat membedakan, mempunyai tingkatan yang jaraknya pasti, dan setiap nilai kategori diukur dari titik yang sama. Contohnya berat badan, tinggi badan, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan konteks hubungannya, berdasarkan hubungannya ada variabel, diantaranya adalah ada variabel bebas atau variabel independen. Nah, ini yang sering dibahas dalam penelitian, Variabel bebas adalah variabel yang nilainya mempengaruhi variabel lainnya.
Jadi variabel yang mempengaruhi variabel lainnya itu variabel bebas atau variabel independen. Ada juga variabel terikat, ya, variabel terikat atau variabel dependen, yaitu variabel yang nilainya tergantung dari nilai variabel lainnya, atau disebut juga variabel yang dipengaruhi. Ya. Kemudian yang ketiga ada variabel moderator atau variabel intervening. Ya. Variabel moderator merupakan variabel yang juga mempengaruhi variabel terikat, namun dalam penelitian pengaruhnya itu tidak diutamakan, dia hanya mendukung, ya, mendukung atas variabel yang lain. Ya. Nah, selain variabel, jadi ya ada variabel independen dan variabel dependen. Sebaiknya kalau misalkan kita melakukan penelitian yang tingkatnya 1, ya kita gunakan variabel terikatnya 1 saja, ya, tidak usah 2. Kan variabel terikatnya atau variabel yang dipengaruhinya 1, misal, kemudian variabel bebasnya yang mempengaruhinya misalkan 3 atau 4. Ya. Jadi kemarin saya lihat judul dari judul yang diajukan itu ada beberapa penelitian yang menggunakan dua variabel terikat. Ya nggak apa-apa misalkan istilahnya mau menelitikan penelitian seperti itu. Namun ya, lebih bagusnya setingkat S1 gunakan 1 dulu saja. S1 baru variabel bebasnya misalkan 3 atau 4. Minimal 3 lah, atau 2 juga boleh kalau misalkan memang sedikit variabel yang bisa digunakan. Nah, komponen yang selanjutnya yaitu hipotesis. Ya. Jadi ya, teorinya sudah, ya kan. Kemudian hipotesis. Secara etimologis, hipotesis berasal dari 2 kata, hypo yang berarti kurang dari, dan tesis, ya, yang berarti pendapat. Ya. Jadi hipotesis merupakan suatu pendapat atau kesimpulan yang belum final, yang bersifat dugaan, yang harus diuji kebenarannya. Itu hipotesis, ya. Hipotesis atau dugaan, dan dugaan atas sebuah kesimpulan dari penelitian. Dan hipotesis itu merupakan suatu pernyataan sementara, ya kan, yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menerangkan suatu gejala. Hipotesis itu mencoba, ya kan, istilahnya jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah kita buat. Kalau misalkan jadi yang namanya hipotesis itu harus nyambung dengan rumusan masalahnya, ya, rumusan masalahnya. Seperti hal yang saya sudah jelaskan kemarin dalam sistematika, ya, sistematika penulisan. Nanti jenis-jenisnya bisa di situ. Ditinjau dari proses pemerolehannya, hipotesis itu dibagi menjadi 2. Ada hipotesis induktif, yaitu hipotesis yang dirumuskan berdasarkan pengamatan untuk menghasilkan teori-teori baru. Nah,
ada juga hipotesis deduktif, ya, merupakan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang telah ada. Jadi yang namanya penelitian itu bisa dilakukan dengan cara induktif dan bisa dilakukan secara deduktif, ya. Kalau induktif ya kita melakukan observasi terlebih dahulu, ya. Jadi penelitian istilahnya kalau misalkan menggunakan induktif kita melakukan observasi terlebih dahulu, ya. Observasi terhadap suatu pattern, ya. Nah, dari observasi itu ya kan kita menemukan beberapa bentuk, beberapa fakta, ya kan, data, ya kan? Kemudian data-data tersebut kita olah sehingga menjadi suatu teori, ya, kita analisis, ya. Nah, hasil analisisnya akan menghasilkan suatu teori. Sedangkan kalau misalkan deduktif ya kita harus berangkat dari teori dulu, ya, dari teori. Kemudian setelah teori kita membuat hipotesis atas dugaan sementara, jawaban sementara, ya kan. Kemudian melakukan observasi, ya, untuk melakukan konfirmasi, ya, benar enggak yang dinyatakan oleh suatu teori tersebut, ya, konfirmasi, ya. Jadi sifatnya konfirmasi, ya, menunjukkan benar atau tidak suatu teori tersebut. Nah, komponen yang selanjutnya yaitu populasi, ya. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, ya, jumlah secara keseluruhan. Misalkan pengen meneliti terkait perusahaan yang listing di pasar modal. Berarti kan yang namanya perusahaan yang istilahnya listing di pasar modal itu banyak sekali, kan, banyak sekali, dan jenisnya juga banyak sekali. Ada manufaktur, ya kan, ada yang bergerak dalam bidang jasa, ya, dan lain sebagainya, ya. Ada perbankan, ya. Nah itu istilahnya berarti semua perusahaan yang dia terdaftar dalam pasar modal itu populasinya, misalkan gitu. Jadi keseluruhan dari kumpulan individu-individu atau tadi ya yang ingin kita teliti. Nah, kalau misalkan populasi itu dianggap, ya, kalau misalkan kita meneliti suatu populasi tadi, ya, yang terdaftar di bursa efek atau pasar modal itu terlalu banyak, ya kan, kita bisa mengambil sampel, ya, sampel atau contoh. Yang namanya sampel itu adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti, ya. Biasanya sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, ya. Ada beberapa cara, ya, menentukan sampel. Dengan cara random, ya, dengan cara kita menentukan suatu karakteristik, ya, yang akan ditelitinya. Jadi sebisa mungkin mengambil sampel yang kira-kira dia bisa mewakili dari populasi tersebut. Jenis-jenis teknik sampling diantaranya ada sampling secara probabilitas. Teknik sampling probabilitas atau random merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Jadi kita misalkan ngocok, ya. Misalkan tadi
perusahaan yang ada di pasar modal. Kita pengen ngambil 100, ya kita ambil ya. Kita kocok ya, istilahnya kita tulis dulu semua perusahaan, kemudian kita ambil secara random ya, secara bubble. Teknik yang paling sederhana ya kita tadi ya, istilahnya dengan probabilitas itu yang paling sederhana, yaitu dengan cara undian ya. Ada juga teknik sampling secara sistematik ya. Prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus atau nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Misalkan 100 besar, 100 besar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek berdasarkan nilai asetnya. Ada juga teknik sampling secara rambang proporsional ya. Jika populasi terdiri dari subpopulasi ya kan, maka sampel penelitian diambil dari subpopulasinya. Adapun cara pengambilannya dapat dilakukan dengan cara undian ataupun sistematis. Kemudian ada juga teknik sampling yang secara non probabilitas. Teknik sampling non probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan dari pakar. Di antaranya ada purposive sampling, ya kan, ada snowball. Purposive sampling misalkan penerapan sampel secara purposive merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria atau spesifikasi yang ditetapkan oleh peneliti. Kalau snowball misalkan sampel pola, ini dilakukan dengan menentukan sampel pertama ya, kemudian dari sampel pertama kita menentukan sampel berikutnya, menentukan sampel kedua, sampel ketiga, sampel keempat ya. Jadi secara snowball. Ada juga kuota sampling ya. Teknik sampling ini dilakukan dengan atas dasar jumlah atau jatah yang telah ditentukan. Biasanya dijadikan sampel penelitian adalah subjek yang mudah ditemui sehingga memudahkan pula proses pengajuan datanya. Ya, saya rasa untuk pembahasan kita kali ini itu saja dulu ya, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.